kembali lagi bersama aku Stefani. Kali ini aku bersama Mbak Ren yang dimana aku mau bincang-bincang nih mengenai profesi Mbak Ren yang sebagai ilustrator. Bener Mbak Ren? Bener Oke. banget Kak. Baik Mbak Ren. Makasih ya Mbak Ren udah meluangkan waktunya sehingga bisa bertemu untuk bincang-bincang mengenai profesi Mbak Ren sebagai ilustrator ini Mbak Ren. Ya, terima kasih saya udah diundang ya. Iya, Mbak Ren nanti aku izin untuk ngevideo dan nanti video ini bakalan aku upload di channel YouTube aku. Apakah diperbolehkan Mbak Ren? Boleh banget Kak. Oke, baik. Bisa kita mulai ya Mbak Ren ya? Bisa. Oke. Sebenarnya Mbak Ren bisa memperkenalkan diri dulu Mbak Ren supaya nanti para penonton bisa lebih mengenal Mbak Ren. Oke, nama aku Renata. Aku mahasiswa di UM. Jurusan aku bimbingan dan konseling, S1 bimbingan konseling. Kegiatanku sehari-hari kerja jadi ilustrator. Oke, baik. Pekerjaan Mbak Ren ini yaitu sebagai ilustrator. Lalu, tempat tinggal Mbak Ren ini di mana Mbak Ren? Oh ya, saya asli Malang. Rumah saya di daerah Lawang. Jadi anak Malang banget itu Iya, ya. anak Mbak Malang Ren. banget. Mbak Ren ini anak Malang. Lalu Mbak Ren, latar belakang pendidikan Mbak Ren ini apa aja Mbak Ren sampai Mbak Ren sekarang ini? Kalau dari TK ya Mbak ya. Iya. Kalau TK saya dulu di TK Sabilul Muslimin, lalu SD saya di SD Kalirejo 5, terus SMP saya SMPN 1 Singosari, SMA saya di SMN 1 Lawang, terus sekarang kuliahnya saya di S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Wow, Mbak Ren ini kuliah di UM ya. Mbak Ren ini sebagai mahasiswa dan bekerja sebagai ilustrator, benar Mbak Iya, Ren? Oke, baik. Lalu Mbak Ren kan ini kerjaannya profesinya sebagai ilustrator ya Mbak Ren ya. Berapa lama sih Mbak Ren ini menggeluti profesi ini Mbak Ren? Kalau menggelutinya benar-benar dari awal itu sebenarnya dari SMP kelas 8 saya mulai kayak dimintain tolong temen saya buat gambar gitu. Iya. Terus saya ya udah, oh gambar kamu bagus gitu, gambarin aku dong, oke 5.000 ya gitu. Oh, gitu. Awalnya dari SMP, Iya. jadi lumayan lama sih, udah berapa tahun ya berarti ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 semester 1 ya, tahun pertama tahun kedua berarti sekitar 7 tahun ya. Oh, 7 tahun ya Mbak Ren Iya. yang menggeluti profesi ini, yang dimana awal-awal itu Mbak Ren temennya untuk membayar 5.000 gitu Iya, ya Mbak Ren ya. Oh, cukup lumayan lama ya Mbak Ren Iya, ya. lumayan lama. Lalu Mbak Ren, apa sih pertimbangan yang Mbak Ren lakukan hingga akhirnya Mbak Ren itu memilih profesi ini Mbak Ren? Sebenarnya sih dulunya karena saya punya teman internet gitu ya kan. Iya. Terus teman internet saya itu pernah bilang kalau misalnya kamu pengen punya duit cepet, banyak gitu dan gampang, itu gambar-gambar aja gitu, jadi ilustrator gitu. Terus akhirnya saya mulai belajar gitu kan. Saya mulai belajar, terus mulai bagus gitu. Terus ya dah saya karena awalnya emang tergiur uang sih. Oh, awalnya gara-gara tergiur Iya. uang, terus akhirnya Mbak Ren ini bisa memilih profesi ini Iya, gitu ya Mbak karena Ren tergiur ya. uangnya. Lalu Mbak Ren, apa tahap yang sudah Mbak Ren lakukan hingga Mbak Ren ini mencapai profesi ini, tahap dulu dari awal sampai sekarang ini Mbak Ren? Jadi kayak yang tadi saya bilang ya, saya gambar-gambar tuh belajar dulu banget dari nol, karena dulu tuh saya nggak bisa gambar sama sekali. Terus saya kebetulan saya tuh orangnya kalau misalnya udah komitmen sama sesuatu, saya bakal lakuin 100% gitu. Saya bakal belajar 100%. Terus akhirnya saya dalemin terus itu, mulai yang awalnya cuma gambar-gambar di kertas, terus abis itu mulai nabung dari kerjaan sampingan yang lain, misalnya kayak jaga warung, bla bla bla. Iya. Itu saya mulai kayak upgrade device saya gitu, mulai punya gambarnya dulu di HP pakai Iya, jari iya. gitu. Terus abis itu mulai upgrade lagi pakai laptop. Iya. Terus beli pentab, itu saya mulai belajar terus. Jadi benar-benar tahapnya panjang sih, sampai sekarang pun saya masih belajar gitu. Oh, jadi meskipun Mbak Ren sudah menggeluti profesi ini, tapi Mbak Ren tetap masih belajar gitu Iya, ya Mbak Ren. Lebih baik. Lalu Mbak Ren, setelah Mbak Ren menerjuni bidang profesi ini, hal positif apa sih yang Mbak Ren dapatkan dan manfaat positif apa? Banyak sih, karena ilustrator ini lebih ke kerjaan online ya. Jadi saya tuh banyak teman-teman online yang sampai sekarang bisa dibilang jadi sahabat saya. Saya selalu ngobrol sama mereka, kita curhat-curhatan lah, bener-bener jadi temen baik, sama kayak temen-temen deket saya yang di real life gini. Iya. Terus
Yang kedua, saya jadi banyak skill gitu ya, terutama terkait menggambar gini, terkait ilustrasi. Saya bener-bener banyak banget yang saya pelajari. Contohnya kayak misalnya saya jadi ngerti kayak cahaya, gimana kalau misalnya lebih observant lah, lebih bisa. Kalau misalnya saya lagi ngobrol sama orang nih, terus orangnya lagi berdiri di cahaya matahari, saya bakal kayak ngeliatin, oh ternyata cahaya matahari kalau misalnya kena manusia itu kayak begini gitu. Itu bener-bener jadi observant saya. Jadi saya suka jadi observasi, ngelihat orang lain secara detail gitu. Manfaatnya banyak sekali ya. Lalu Mbak Ren, selama menjalani profesi ini Mbak Ren, apa sih resiko dan tantangan yang sudah Mbak Ren alami sejauh ini? Resiko dan tantangan yang pernah saya alami, mungkin saya pernah kena tipu ya, karena namanya juga kerjaan online itu ada aja scammer lah ya, bisa dibilang kayak scammer. Orang order, aku mau order ini, terus saya udah bikin gambarnya, karena waktu itu saya masih naif banget, saya masih kurang pemahaman terkait jual beli secara online gitu. Terus saya udah terlanjur gambarin duluan, udah saya kirim, tapi orangnya tiba-tiba ngilang, nggak bayar gitu. Gambarnya sudah jadi tapi orangnya tuh ngilang, nggak bayar gitu ya? Iya, bener. Lalu gambarnya tuh gimana Mbak Ren simpen atau Mbak Ren nanti jual ke orang lain? Kalau saya sih sebenarnya karena ilustrasi yang saya bikin itu berdasarkan orderan pribadi orang, jadi secara spesifik orangnya minta kayak gimana saya gambarin, jadi saya nggak bisa jual ke orang lain gitu Mbak. Jadi gambarnya Mbak Ren simpen ya Mbak Ren? Iya. Meskipun itu ada kekurangannya ya. Lalu Mbak Ren, selama menjalani profesi ini pasti kan Mbak Ren itu memiliki target ya. Lalu Mbak Ren sendiri target 5 tahun ke depan dalam menjalani profesi ini apa Mbak Ren? Dalam 5 tahun ke depan sih yang pasti saya pengen skill saya makin meningkat, makin bertambah tiap harinya. Terus kalau target yang benar-benar besar banget, saya pengen karya saya bisa dipajang di, ada yang namanya kayak pameran lah ya, gitu, sejenis pameran di Amerika gitu. Meskipun saya nggak bisa datang secara langsung, tapi saya pengen bisa nanti suatu hari nanti karya saya bisa dipamerkan gitu. Targetnya sangat besar sekali ya, ingin ditaruh di pameran besar, apalagi di Amerika ya. Semoga ini bisa tercapai ya Mbak Ren. Amin. Ya. Amin. Lalu Mbak Ren, apakah itu termasuk target tertinggi Mbak Ren dalam menggeluti profesi ini? Mungkin bisa jadi iya sih, target saya tertinggi saat ini itu. Jadi targetnya tertinggi ini ya Mbak Ren ya. Iya. Lalu Mbak Ren, menurut Mbak Ren itu hal apa sih yang menjadi patokan Mbak Ren untuk bisa sukses mencapai profesi Mbak Ren sekarang ini? Yang jelas sih selalu telaten ya, tekun buat belajar. Kalau misalnya udah nyemplung, sekalian aja nyemplung banget gitu sampai dalam-dalam, bener-bener ditelatenin belajarnya, jangan sampai kendor gitu lah. Iya. Mbak. Baik. Anunya sangat memberikan semangat sekali ya Mbak Ren ya. Iya. Lalu Mbak Ren bisa memberikan kayak kata-kata yang bisa disampaikan untuk adik-adik atau yang menonton video ini, yang dimana mereka tuh ingin sekali memiliki profesi sama Mbak Ren, tapi mungkin karena terkendala ekonomi atau bagaimana, mungkin bisa Mbak Ren sampaikan supaya mereka bisa mencapai keinginannya profesinya seperti Mbak Ren sekarang. Oke, sebenarnya kalau misalnya jadi ilustrator itu nggak perlu banyak-banyak banget, karena aku pun sendiri juga mulainya kan dari nol banget ya. Saya benar-benar nabung dari nol, yang awalnya cuma dari kertas. Pokoknya belajar aja basic-basicnya dulu. Misalnya kalau kamu mau belajar ilustrasi manusia, ya udah kamu belajar anatomi manusia itu kayak gimana, terus belajar warna kulit manusia itu kayak gimana, rambut itu kayak gimana, mata itu gimana posisinya, hidung gimana posisinya. Pokoknya belajar aja, pokoknya basic-basicnya dulu. Nanti sambil nabung, nanti lama-lama upgrade pelan-pelan, dikit-dikit gitu. Gitu ya, itu kata-kata semangat dari Mbak Ren supaya nanti ada yang di sana bisa seperti Mbak Ren sekarang ini profesinya. Oke, baik Mbak Ren, terima kasih ya Mbak Ren atas waktunya. Semoga Mbak Ren bisa mencapai targetnya Mbak Ren tadi. Amin. Dan semoga apa yang sudah Mbak Ren sampaikan bisa bermanfaat untuk orang yang menonton ini, menjadi seperti Mbak Ren sukses sekarang. Amin. Terima kasih Mbak Ren. Terima kasih. Ya.